warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yakni mengenai identitas nasional. Oke, baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam unsur tentang identitas nasional. Di antaranya adalah pertama, karakter identitas nasional, di mana nanti di sini akan memuat tentang pengertian identitas nasional, kemudian ada faktor pendukung kelahiran identitas nasional, kenapa identitas nasional itu bisa lahir, kemudian ada unsur-unsur jati diri bangsa, ada unsur-unsur identitas bangsa Indonesia, dan munculnya identitas bangsa. Oke. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pemberdayaan identitas nasional. Bagaimana identitas nasional ini dikelola sehingga menjadi kekuatan bagi suatu negara untuk dapat bersaing di dunia global atau di dunia internasional. Nah, kemudian yang ketiga, ada karakteristik warga negara Indonesia. Kita akan identitas sebagai warga negara Indonesia di warga yang baik itu seharusnya yang seperti apa? Seperti dari tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah bagaimana mencetak mahasiswa menjadi smart and good citizens atau warga negara yang cerdas dan baik. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Kita tahu bahwa setiap negara itu punya identitasnya masing-masing. Mereka memiliki ciri-ciri khas yang membedakan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, maka kita akan kaji terlebih dahulu identitas nasional itu secara definisi. Yang pertama, pengertian identitas itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu identity. Setiap orang tentu punya identity, punya identitas masing-masing. Sehingga dengan identitasnya atau ciri-ciri tersebut, orang bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, secara terminologi atau term, identitas itu berarti ciri-ciri, sifat khas, yang melekat pada satu hal, sehingga menunjukkan suatu keunikannya, serta membedakannya dengan hal-hal yang lain. Kita bisa lihat bahwa identitas itu tidak hanya melekat pada manusia, tetapi identitas itu bisa melekat pada benda-benda lain selain manusia. Kemudian, kalau secara kebahasaan, identitas nasional itu terdiri dari dua kata tentunya. Tadi kita sudah bahas identitas. Nah, sekarang apa itu nasional? Nasional itu berasal dari kata nation. Nation itu berarti negara. Artinya di sini nation itu adalah menunjukkan satu komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa identitas nasional itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Pertama adalah faktor objektif. Nah, faktor ini biasanya meliputi faktor-faktor geografis, ekologis, dan demografis. Baik, geografis itu kan berarti unsur kewilayahan. Nah, sebuah negara atau sebuah bangsa bisa dikatakan memiliki ciri khas dari segi geografisnya. Kita tahu bahwa negara-negara di dunia ini diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Ada yang kita sebut dengan negara benua, ada yang kita sebut dengan archipelagic state atau negara kepulauan. Nah, inilah yang membedakan
antara negara-negara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau kita bicara Eropa, berarti itu kan mereka menggunakan istilah negara benua. Kita kalau bicara Indonesia adalah negara kepulauan. Beda antara negara kepulauan dengan negara benua tentunya. Bila negara benua hampir sebagian besar wilayahnya itu adalah daratan, sedangkan negara kepulauan biasanya pulau-pulaunya itu dipisahkan oleh perairan. Bahkan kalau kita lihat wilayah Indonesia, bahwa sepertiga wilayah Indonesia itu bukan daratan, melainkan daratan kita hanya sepertiganya. Sisanya adalah lautan yang sangat luas. Kemudian faktor lainnya adalah faktor ekologis, kondisi lingkungan, wilayah, cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Di Indonesia misalkan hanya ada 2 musim. Di negara-negara lain ada musim-musim yang lain, ada 4 musim gitu. Dan secara demografis itu adalah faktor kependudukan. Bagaimana karakteristik penduduk suatu wilayah yang membedakan negara tersebut dengan negara lain. Nah, selain dari faktor objektif, tentunya ada faktor yang bersifat subjektif. Faktor yang bersifat subjektif ini yaitu faktor historikal atau kesejarahan, kemudian faktor sosial, faktor politik, dan faktor kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, secara historis, negara-negara tentu punya sejarah yang berbeda bagaimana sebuah negara itu terbentuk. Kemudian, secara sosial, ada stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, secara politik dan secara kebudayaan. Nah, menarik kalau kita lihat Indonesia adalah negara dengan sistem historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang sangat kompleks gitu ya. Kita lihat negara kita terdiri dari berbagai macam agama, kemudian berbagai ras yang ada di Indonesia, kemudian juga dari negara yang berbeda-beda secara suku dan bahasa, kemudian negara kita juga berbeda secara politik, bahkan negara kita terkenal negara kedua terbesar di dunia dengan partai politik yang sangat banyak. Dan biar kita tambah pusing lagi, kita adalah negara dengan stratifikasi sosial yang sangat kental, baik itu yang dibawa ketika zaman kolonial atau yang stratifikasi yang dibawa oleh kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada unsur-unsur jati diri bangsa. Di antaranya adalah suku bangsa, bahasa, dan budaya. Nah, kita punya atau memiliki 5 macam identitas bangsa Indonesia, atau ada unsur-unsur pembentuk identitas bangsa Indonesia. Pertama, ada identitas yang sifatnya fundamental atau sifatnya ideal. Nah, itu berhubungan dengan ideologi yang dianut bangsa Indonesia. Nah, inilah yang kita sebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, kita sebutnya dengan Pancasila sebagai identitas idealisme, ideologi, atau identitas fundamental. Nah, Pancasila ini menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Karena tidak ada satupun negara di dunia yang menggunakan ideologi Pancasila selain Indonesia. Baik, selanjutnya ada identitas yang bersifat instrumental. Instrumental itu instrumen. Ini berhubungan dengan peraturan perundang-undangan atau justru lebih spesifik lagi adalah konstitusi kita. Identitas instrumental ini adalah identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicipta-ciptakan. Alatnya bisa berupa Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar yang ada di Indonesia. Kemudian contoh lain, lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, ini Anda harus mengingat lagi, kemarin semester lalu kita belajar Pancasila,
bagaimana sejarah lambang negara kita ini ditemukan. Kemudian ada identitas fundamental lainnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang luar biasa karena bisa menyatukan berbagai macam suku yang ada di Indonesia, bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi satu dengan yang lainnya karena adanya bahasa Indonesia. Oke. Kemudian selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kebangsaan ini merupakan lagu kebangsaan yang paling panjang ya kalau kita lihat dari sejarahnya, bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya ini terdiri dari 3 stansa gitu ya. Kalau dinyanyikan gitu ya cukup panjang. Nah, yang ketiga adalah identitas religiusitas. Nah, Indonesia punya ciri khas yang membedakan negara kita dengan negara lain. Dan negara kita itu adalah negara dengan pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Banyak sekali, hampir semua agama yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Hampir semua. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, belum ditambah lagi dengan aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Seperti misalkan di Sunda ada Wiwitan, di Jawa ada Kejawen, ada Keharingan, ada Parmalin, dan lain sebagainya. Itu adalah identitas atau ciri khas yang kita punyai. Kemudian secara sosial kultur, Indonesia pluralistik dalam suku dan budaya. Nah, ini luar biasa ini. Indonesia secara suku dan budaya ada sekitar mungkin 5.000-an suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Menjadikan negara kita adalah negara yang paling pluralistik, yang paling majemuk, yang paling multikultural di antara negara-negara yang lainnya. Nah, itulah hebatnya Indonesia. Bahkan ada yang bilang bahwa negara kita diciptakan oleh Tuhan ketika Tuhan sedang tersenyum begitu. Karena menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang serba beragam gitu ya. Dan uniknya lagi, negara kita dengan segala keberagaman yang kita punya, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih menjadi negara yang bersatu, dan hanya ada sedikit konflik-konflik yang terjadi gitu ya di beberapa daerah yang menimbulkan gejolak-gejolak atau upaya-upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, inilah hebatnya Indonesia dengan adanya ideologi Pancasila yang merupakan ideologi yang integralistik itu. Kemudian secara alamiah ada identitas alamiah. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Nah, Anda ingat bahwa besarnya wilayah Indonesia saat ini adalah hasil perjuangan para pendiri negara Indonesia yang ikut dalam ordonasi ya, yang ikut dalam perjanjian antar negara mengenai batas wilayah, ada yang kita sebut dengan UNCLOS, United Nations Clausule Law of the Sea. Jadi kita bilang, kita mengklaim bahwa luas wilayah Indonesia adalah ditarik dari titik keluar pulau yang ada di Indonesia. Kita punya bonus 12 mil ditarik gitu ya dari pulau terluar Indonesia, itu merupakan laut teritorial kita. Dan ditambah dengan bonus 200 mil, sejauh 200 mil itu adalah zona ekonomi eksklusif punya Indonesia juga. Jadi kalau kita sambung-sambungkan titik-titik terluar wilayah Indonesia, maka Indonesia itu menjadi negara kepulauan terbesar di seluruh dunia gitu ya. Jadi tidak ada lagi pulau, negara kepulauan atau archipelagic state yang lebih besar daripada Indonesia. Nah, inilah yang seharusnya menjadikan kita bangga sebagai warga negara Indonesia, karena kita memiliki berbagai macam unsur perbedaan yang ada di Indonesia, tapi negara kita sampai dengan saat ini masih bisa bersatu dalam bingkai Pancasila sebagai ideologi. Nah, ini kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Banyak negara-negara lain misalkan yang sudah
kisruh yang sudah terjadi perpecahan di mana-mana. Padahal kalau kita lihat dari segi pluralitasnya, paling hanya sedikit perbedaan atau misalkan hanya punya dua suku bangsa yang ada di negaranya. Namun kita lihat diskriminasi, kemudian adanya perlakuan tidak adil antara satu suku dengan yang lainnya masih terlihat dengan jelas. Kemudian kita lihat selanjutnya, nah kemudian identitas nasional ini ditegaskan dalam konstitusi kita di pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 Amandemen keempat. Di situ dikatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional yang berarti kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai. Yang ketiga, menghormati dan memelihara bahasa sebagai kekayaan budaya nasional. Artinya dijamin kebudayaan nasional ini, dijamin kebudayaan yang ada di daerah-daerah ini oleh negara untuk dipelihara dan dikembangkan. Artinya di sini kita sebagai warga negara punya andil dalam mempertahankan kebudayaan nasional Indonesia. Kita punya harus punya komitmen yang kuat gitu untuk mengembangkan kebudayaan kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa mengembangkan kebudayaan daerah ini? Nah, sekarang mirisnya banyak generasi muda yang mulai tergerus oleh era globalisasi, yang akhirnya lebih menyukai kebudayaan asing daripada kebudayaan daerah sendiri. Ini adalah tugas kita sebagai warga negara yang baik, memperkenalkan kembali, membuat kebudayaan daerah yang dianggap kuno dimodernisasi menjadi kebudayaan yang bisa menarik perhatian generasi muda di masa yang akan datang. Selanjutnya, the power of identity menurut Manuel Castells. Teori munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi sejarah. Jadi di sini bahwa ada hal-hal yang menunjang identitas nasional itu bisa menjadi sebuah ciri khas bagi negaranya, yaitu di sini ada berbagai faktor, ada 4 faktor. Yang pertama faktor primer, secara sejarah tentunya bahasa yang paling pertama bisa menyatukan identitas-identitas yang ada di satu negara, terutama di Indonesia ya. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, saya yakin sampai dengan saat ini kita belum bisa bersatu sebagai sebuah bangsa, karena akan kesulitan. Kita lihat aja bahasa Indonesia, bahasa daerah, misalkan bahasa Sunda, itu berbeda-beda tiap daerah. Ya. Di Jawa Barat saja ada berbagai macam versi bahasa Sunda. Bahasa Jawa, Timur, dan Jawa Tengah, bahasanya berbeda juga. Nah, ini agak sulit juga kalau misalkan kita mempertahankan bahasa daerah sebagai bahasa nasional. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia ini sebetulnya diambil dari bahasa Melayu gitu ya. Nah, bahasa Melayu ini yang kemudian disepakati sebagai bahasa nasional. Oke, kemudian faktor primer lainnya adalah agama. Oke, tentulah agama menjadi faktor pengikat yang kuat gitu ya, mempersatukan orang-orang yang satu agama, yang kemudian nanti agama ini, berbagai macam agama di Indonesia ini diikat oleh ikatan-ikatan yang bersifat nasional. Kemudian ada etnis, faktor primer lainnya, kemudian ada teritori atau wilayah. Faktor pendorong identitas nasional suatu bangsa adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada faktor penarik, kodifikasi bahasa dalam gramatika resmi bahasa Indonesia dan pemanfaatan sistem pendidikan nasional. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang keempat ada faktor reaktif. Nah,
Faktor reaktifnya adalah meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif masyarakat. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana memberdayakan identitas nasional? Pertama adalah revitalisasi Pancasila tentunya sebagai ideologi kita. Kenapa? Karena Pancasila itu kan memiliki 3 dimensi ya. Dan Pancasila ini sebetulnya pemersatu di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Kita lihat identifikasi satu-satu sila Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dia bermaksud untuk mengelaborasikan berbagai agama di Indonesia dengan frasa ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu disepakati oleh seluruh agama yang ada di Indonesia bahwa setiap agama ya selalu mempunyai Tuhan yang satu ya. Sehingga di sini Pancasila menjadi masuk ke dalam internalisasi ke dalam setiap agama yang ada di Indonesia. Kemanusiaan yang beradab. Nah, kita tahu di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ras yang ada di sekurang-kurangnya ada 3 macam ras. 3 ras orang Indonesia itu terdiri dari ras Mongolit gitu ya, Melanozoid, dan satu lagi Kaukasoid. Dan menariknya gitu ya, penelitian Ekman 3 tahun yang lalu menyatakan bahwa sekarang itu sudah sulit untuk mencari orang Indonesia yang hanya membawa satu ras saja. Jadi sekarang itu orang Indonesia merupakan ras campuran gitu ya, dari berbagai macam 3 ras yang tadi. Nah, kemudian sila ketiga persatuan Indonesia. Di Indonesia berbagai macam suku bangsa ada. Kemudian di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kita merupakan negara dengan jumlah partai politik yang paling beragam setelah India, gitu ya. Dan yang kelima adalah negara dengan lapisan-lapisan sosial yang majemuk, gitu ya. Baik itu yang dibawa sejak tradisi ataupun lapisan sosial yang memang bawaan dari kolonial. Nah, oleh karena itu Pancasila ini harus direvitalisasi, harus diperkuat gitu sebagai ideologi yang mencoba menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri dia mempunyai 3 dimensi. Pertama, dimensi realitas. Kemudian yang kedua, dimensi idealitas dan dimensi fleksibilitas. Nah, penjelasannya seperti ini. Pancasila harus memiliki dimensi idealitas, artinya dia memuat hal-hal yang bersifat ideal. Kita lihat dari 5 sila Pancasila ini tidak ada satupun yang tidak ideal. Siapa sih yang tidak mau setiap orang Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa? Kemudian siapa yang tidak mau berkemanusiaan yang adil dan beradab? Siapa yang tidak mau bersatu dalam persatuan Indonesia? Kemudian siapa yang tidak mau ada rakyat yang dipimpin oleh hikmat yang bijaksana. Kemudian yang kelima, tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu adalah dimensi ideal dari Pancasila. Kita hendak untuk menggapai cita-cita Pancasila itu dengan menjadikannya Pancasila ini sebagai sebuah ideologi. Namun selain idealitas, kita juga harus realistis. Pancasila juga harus realistis, artinya Pancasila ini harus memuat nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, harus fleksibel, yaitu Pancasila ini tidak lekang oleh waktu. Artinya dipakai pada zaman apapun, si Pancasila ini dia masih bisa bertahan atau dia masih relevan untuk bisa digunakan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, atau beribu-ribu tahun tentunya. Jadi masyarakat pada saat ini harus diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai ideologi kita, kenapa harus Pancasila. Nah, tadi saya sudah jelaskan secara panjang lebar kenapa negara kita menggunakan ideologi Pancasila. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah cara-cara bagaimana merevitalisasi Pancasila. Yang pertama adalah masyarakat harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral Pancasila.
Kemudian seiring pelaksanaan Pancasila harus diperlukan kepastian hukum. Iyalah, harus ada kepastian hukum. Kalau misalkan Pancasila ini dianggap sebagai ideologi saja tanpa adanya kepastian hukum di dalamnya, tentu orang akan skeptis terhadap Pancasila. Katanya Pancasila itu menganut uh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kenapa masih banyak yang korupsi? Nah, oleh karena itu kepastian hukum ini menjadi perlu supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi. Kita lanjutkan ya. Nah, apa hubungannya antara identitas nasional dengan globalisasi? Nah, seiring dengan adanya perkembangan globalisasi di negara kita, maka nanti akan muncul transnasionalisme. Jadi, dan bahkan akan muncul yang disebut dengan global citizens atau warga negara global. Globalisasi itu adalah proses hilangnya atau proses apa batas antar negara itu, the boundaries menjadi kabur begitu. Karena setiap orang nantinya akan dengan mudah bergaul dengan orang-orang yang ada di luar negaranya. Baik itu bersosialisasi maupun trading atau melalui perdagangan. Nah, kita kan sekarang sudah belanja juga bisa belanja dengan di toko-toko luar negeri dengan cara online gitu ya. Nah, di sini dengan adanya globalisasi ini maka akan banyak informasi yang masuk ke individu-individu sehingga apabila ada ketertarikan seseorang terhadap identitas negara lain, kalau kita banding-bandingkan dengan negara lain, oh ternyata negara lain itu lebih baik daripada negara kita, akhirnya identitas atau karakteristiknya lama kelamaan akan ditinggalkan begitu. Akan muncul rasa minder sebagai warga negara Indonesia, akhirnya nantinya ujung-ujungnya bangsa kita kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang besar. Kemudian yang akan terjadi selanjutnya globalisasi adalah tata nilai dapat bergeser seperti misalkan pemakaian narkotika, ada pencucian uang, terorisme dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sikap harus terbuka terhadap globalisasi, tapi tetap menjaga identitas bangsa itu diperlukan. Ada satu ada satu ungkapan seperti ini. Think globally but act locally. Berpikirlah secara global, tetapi bertindaklah secara lokal. Oke. Nah, ini yang perlu adalah kita kembali mengingat lagi kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita yang seringkali diajarkan oleh para leluhur kita coba gali kembali dan perkuat kembali itu sebagai jati diri kita, sebagai ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, orang Padang gitu ya. Sehingga walaupun kita bersaing di era global, tapi tidak melupakan jati diri kita sebagai orang lokal. Gitu. Kemudian harus adanya sikap didasari niat, kejujuran, keterbukaan, kesetaraan, dan saling percaya. Tentunya. Nah, kemudian bagaimana karakteristik bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia? Nah, di sini kita bisa identifikasi bahwa warga negara Indonesia itu harus memiliki kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global. Jadi, ada nilai-nilai universal yang dimiliki oleh manusia secara fitrah gitu ya. Di antaranya seperti misalkan nilai kebaikan, nilai humanistik, kemudian kemanusiaan, kemudian nilai-nilai kepedulian, caring dan lain sebagainya. Nah, inilah kita harus melihat memandang masalah sebagai masyarakat global. Jadi ketika terjadi masalah-masalah yang terjadi di global gitu ya, kita jangan berpikir apa agamanya,
apa suku bangsanya, dan lain sebagainya. Kita harus berpikir secara global bahwa ada nilai-nilai universal yang kita anut sebagai manusia uh, pada fitrahnya begitu. Tuhan telah memberikan fitrahnya kepada kita, ya, bahwa kita dibekali dengan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Yang sama, jadi jangan sampai gini. Kalau kata Gus Dur, ketika kita ditimpa bencana, kemudian ada orang lain yang membantu kita, kita tidak akan pernah bertanya agama dia apa. Begitu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas dan kewajiban dalam masyarakat. Artinya kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini penting gitu ya. Jangan menjadi orang yang introvert, karena pada dasarnya manusia itu adalah homo socius atau zon politikon gitu ya. Dan manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kemampuan untuk memahami dan menerima serta menghormati perbedaan budaya. Ini yang sering kita sebut dengan multikulturalisme, atau paham yang memahami, menerima, menghormati berbagai macam budaya yang ada. Jadi jangan lagi membedakan antara orang Jawa Sunda, ini harus berpikirnya secara global gitu. Orang Inggris bagaimana karakternya, orang Jepang bagaimana karakternya. Kita harus paham karakteristik mereka sehingga kita bisa memahami mereka, menghormati perbedaan tersebut, kemudian kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kemudian selanjutnya kemampuan berpikir kritis dan demokratis. Berpikir secara mendalam, berpikir secara demokratis. Kemudian kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. Nah, ini nilai kemanusiaan lagi. Kita harus menyelesaikan konflik dengan damai tanpa kekerasan. Kemudian kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. Nah, satu isu global juga adalah isu lingkungan. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah gaya hidup, bagaimana hidup dengan cara go green ya, dengan cara melindungi lingkungan, kembali ke alam. Dia memiliki kepekaan atau carrying terhadap dan mempertahankan HAM. Kemudian kemampuan dan kemauan berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik itu lokal, nasional, maupun internasional. Inilah karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang dengan pembahasan yang berbeda. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.